Semangat pagi kawan semua. Pada kesempatan kali ini Tunas Asa akan mengulas masalah klaim BPJS Ketenagakerjaan dari kawan semua yang sempat ditolak atau masih ditolak sampai saat ini. Ikutin langkah-langkah dari Tunas Asa yang insya Allah akan saya berikan pada video ini. Silahkan diikutin, semoga klaim kawan-kawan semua segera di ACC oleh pihak BPJS. Oke kawan, ini sedang saya ketikkan untuk macam-macam permasalahan yang sering ditemuin oleh kawan semua. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya memberikan satu atau dua permasalahan yang sering kawan temui di lapangan. Pertanyaan ini sering diajukan oleh para pelanggan Tunas Asa. Jadi beberapa banyak pelanggan Tunas Asa itu mengeluhkan bahwa persyaratan mereka sudah lengkap, tapi waktu untuk mengajukan ke BPJS kenapa sering ditolak. Ini sering sekali ya pertanyaan seperti ini. Makanya pada video kali ini Tunas Asa akan memberikan penjelasan yang lebih detail. Baik kawan, ini sudah Tunas Asa rangkumkan dari poin per poin. Dan poin pertama adalah dari NIK. NIK ini yang sebagai acuan utama adalah NIK yang tertera di KTP. Jadi nanti NIK yang tertera di KTP harus sesuai dengan yang di KK dan yang tertera di BPJS. Ini harus sesuai. Jika tidak sesuai pasti akan ditolak. Untuk perusahaan, ini sesuai dengan perusahaan yang kawan akan ajukan pengajuan iklimnya. Ini sebagai contoh aja, yaitu PT Tunas Asa Indonesia. Jadi ini adalah rangkuman yang sering Tunas Asa lakukan jikalau ada pelanggan yang datang ke Tunas Asa. Jadi kawan-kawan nanti bisa menjadikan rangkuman ini sebagai patokan. Untuk tahun kartu bisa kawan lihat sesuai yang dengan di video 05/2016. Itu adalah menunjukkan 05 itu adalah bulan Mei, 2016 adalah tahun 2016. Jadi peserta ini didaftarkan oleh perusahaannya pada bulan Mei 2016. Di kartu tertulis 05/2016. Nanti di aplikasi BPJS
pun harus 05/2016. Sedangkan untuk di Paklaring bisa lebih maju, bisa lebih mundur. Untuk toleransinya itu sekitar 3 bulanan. Jadi kalau didaftarkan pada bulan Februari itu masih oke, atau di bulan Agustus itu juga masih oke. Iuran terakhir ini juga berpengaruh kawan ya. Jadi iuran terakhir ini nanti akan berpengaruh di Paklaring, masa kerja Paklaring akhirnya. Tanda tangan di Paklaring mesti ada, karena itu sebagai salah satu syarat dalam dokumen Paklaring. Stempel perusahaan juga harus ada. Untuk status ini mesti tidak aktif. Kalau masih aktif berarti tidak akan bakal bisa diproses. Sedangkan untuk nama ini mesti sama ya, antara di KTP, di KK, di BPJS, di Paklaring, di bank, ataupun di NPWP. Sebenarnya sih masih agak longgar di NPWP ya. Di NPWP ini kalaupun toh nggak sama persis nggak masalah. Cuman kalau yang di poin A, B, C, D, dan E itu mesti sama. Nomor HP ini harus nomor HP yang bisa untuk call, bisa untuk SMS, bisa untuk WA, dan bisa juga untuk video call. Karena untuk proses saat ini pengajuan itu nanti akan dilakukan video call. Jikalau WA kawan semua tidak aktif, maka mereka tidak akan melakukan video call, otomatis akan gagal pengajuan pencairan BPJS kawan. Untuk email ini bisa juga email yang sudah terdaftarkan di database BPJS Ketenagakerjaan. Namun kalaupun toh lupa pun juga bisa mengisikan BPJS, bisa mengisikan email yang lain, yang penting masih aktif. Untuk password ini adalah password email ya, ini rahasia kawan sendiri. Kata sandi APL itu adalah kata sandi aplikasi BPJS, itu juga rahasia kawan semua. Untuk tanggal lahir ini juga mesti sama ya, antara KTP dan KK, ataupun yang tertera di Paklaring juga itu juga harus sama. Sebenarnya agak heran juga ya, untuk Paklaring itu bagusnya sih tidak perlu diberikan tanggal lahir dan tidak perlu diberikan alamat. Karena kalau diberikan itu dan berbeda dengan KTP, ujung-ujungnya akan menyusahkan kawan semua. Karena harus revisi Paklaring. Jadi repot bolak-balik ke PT. Hanya beberapa sih perusahaan yang melakukan ini, nggak semuanya. Demikian juga untuk alamat kawan ya. Untuk alamat ini yang jadi patokan utama tetap KTP ya. Jadi harus sama antara KTP, KK, BPJS, dan Paklaring. Info ibu kandung sendiri pun juga harus sama antara yang di KK dengan data BIS yang berada di BPJS. Jadi insya Allah untuk video berikutnya, untuk cara merevisi dari data-data yang salah ini seperti apa, insya Allah tunggu video berikutnya ya kawan ya.
Jadi ini adalah untuk informasi awal. Dan untuk bank sendiri, nama dan nomor rekening juga harus sesuai dengan peserta BPJS. Jadi tidak boleh menggunakan nama orang lain, walaupun itu atas nama istri sendiri, suami sendiri, orang tua sendiri, ataupun saudara sendiri. Jadi tidak boleh, mesti peserta sendiri atas namanya. Ini ada alamat email care.bbjsketenagakerjaan.go.id. ini adalah sebagai customer service ya. Jika kawan hendak ada yang ditanyakan bisa langsung ke email tersebut. Namun yaitu terkadang juga lama untuk dibalasnya, terkadang juga tidak sesuai dengan ekspektasi apa yang kita tanyakan ke mereka. Oke kawan, nanti lihat di komentar-komentarnya. Jika kawan ada yang ditanyakan, silahkan klik komentarnya. Isi pertanyaannya, insya Allah akan Tunas Asa jawab. Oke kawan, terima kasih telah menonton video dari Tunas Asa channel. Silahkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video berikutnya. Terima kasih.